sekalian aja deh kita buka acara diskusi ini sebetulnya fakta bahwa ini udah masuk ke tahun keberapa ya, Imajitari kelima ya, itu menyenangkan. Dan sependek pengetahuan saya kan tiap tahun banyak aja gitu yang datang film yang submit, dan memang punya peningkatan ya dari segi kuantitas ya, jumlah itu peningkatan. Saya nengok ke beliau karena inilah emaknya Imajitari. Jadi waktu itu idenya seperti ya pokoknya mulai gitu ya, dan belum terlalu terbentuk pemahaman bahwa film tari adalah bukan hanya genre tetapi menyimpan persoalan bentuknya sendiri gitu kan. Dan yang ternyata persoalan bentuk itu menarik atau makin asik didalami dari tahun ke tahun ya. Jadi orang juga kemudian terlihat dari yang masuk, film-film yang masuk itu ada semacam pertumbuhan pemahaman atau pertumbuhan proses untuk mengolah tari di dalam apa yang disebut film tari ini. Film tari yang setidaknya ada di Imajitari tidak terlalu risau dengan apa yang menjadi trajektori atau arah sejarah film ya, atau apakah ini masuknya video art atau apa gitu. Tapi juga walaupun masuk dalam kubah programnya Komite Tari, dia juga entah gimana juga turut menyumbang percakapan tentang film itu sendiri gitu ya. Jadi betul-betul hibrid, watak hibrid dari film tari ini tampak di dalam perjalanan festival film Imajitari. Lalu jelas kalau misalnya kita lihat judul diskusinya, anak judulnya itu kan menyebutkan 3 hal, teknologi, ekspresi, dan refleksi. Ya memang hal-hal yang tampak ya di dalam platform Imajitari itu sendiri. Yang pertama yang soal teknologi, dan kita mungkin akan sedikit mengulik itu ya. Aspek teknologi itulah yang menjadi penggalian gitu loh, sehingga tampaknya yang daftar itu ya banyak sih ya, dari ratusan atau bahkan ribuan ya film ya yang telah masuk ke, dan itu jadi library-nya Imajitari ya. Itu mempersoalkan film tari sebagai medium gitu ya. Jadi teknologi itu menjadi sesuatu yang dipersoalkan gitu ya, baik dalam karyanya, dalam karya akhirnya, maupun di dalam diskusi atau di dalam pembicaraan tentang moda produksinya gitu ya, dalam produksinya gitu ya. Jadi mau nggak mau ini adalah bagian dari perkembangan seni tari yang lekat sekali dengan teknologi gitu, dan sangat dimungkinkan menjadi sebuah wilayah pengkajian yang khusus ya, yang unik gitu ya. Nah, saya kenalkan ladies first adalah Yola Yulvianti, adalah penggagas Imajitari bersama kawan-kawan di Komite Tari ya waktu itu. Saya ingat banget pertama kali ngobrol sama Kineforumnya, waktu Kineforum yang lama ya. Sampai kemudian Kineforumnya nggak ada, jadi terus secara fisik gitu ya. Dan sekarang dalam Kineforum yang baru, lalu bukan hanya soal Kineforumnya, tetapi juga waktu itu juga ngobrol soal perkembangannya. Oh ternyata film tari itu memang benar-benar punya karakter atau watak yang khusus gitu. Nah, Yola ini ketua Komite Tari 2 periode ya? 1 ya? Yang lalu ya, sebelumnya itu oh ya. Tapi juga melintasi periode caretaker ya. Jadi ini 2 periode di Dewan Kesenian Jakarta, 1 periode sebagai ketua Komite Tari, banyak menggeluti dunia tari sebagai koreografer, penari maupun akademisi ya. Jadi juga sehari-hari di IKJ ya. Tapi yang menarik juga ini aktivis ini. Kemana-mana ini.
ketemu melulu, dia lagi ya. Jadi apa namanya, itu membentuk semacam perspektif yang unik. Saya kalau ngobrol sama Yola ya saya dapat insight ya tentang ya harus itu dong ya, bobotnya ditinggi-tinggiin gitu dong. Ya tolong lah, nanti tukeran jualannya. Tapi sampai ke waktu itu juga kan sempat Europalia gitu ya, ada beberapa program eksperimentasi dan biasanya itu yang saya lihat lekat juga dengan teknologi. Jadi mungkin kita bisa menggali nih dari segi gagasan soal itu dengan Yola. Lalu ada Yuki, ini berawal karirnya sebagai nerd film ya. Dan sekarang ini mah alasan aja dari perpanjangan hobi ya. Jadi kurator, jadi programmer, direktur film apa namanya? Archipel gitu ya. Mangkal sehari-hari di Forland gitu kan. Lu tuh gabung Forland tuh dari awalnya berdiri atau enggak ya? 2013. Ya berarti sebetulnya cukup baru karena gue kenal Forland pas lagi baru berdiri itu gue lupa ada lu apa enggak? Nggak ada. Nggak, belum ada ya. Iya. Dan kemarin gue ngejeblosin sebagai kurator komik. Sebetulnya sih ada hubungannya ya apa Delsi Samsumar ya. Tetapi kan ada aspek komik dan sendiri. Nah, kebetulan belakangan kan platform Archipel dan apa namanya beberapa program di Forum Lenteng itu juga menyeberangi banyak wilayah bidang ya, jadi lintas bidang seni juga. Jadi nggak heran kalau sekarang untuk tahun ini jadi juri di bukan juri ya apa di ini di Imajitari bukan juri ya. Jadi kita bisa ngorek nih kalau yang tahun ini gimana nih filmnya. Tapi menarik juga bahwa tema yang diberikan itu adalah respiritualize dan itu saya sudah dengar sempat digali di ini ya apa sih namanya yang Siko dan kawan-kawan ini Dance City ya, yang koreografinya sempat diangkat di Madani itu ya, yang petikan dari koreografinya itu Siko kalau bicara juga soal itu gitu. Dan apakah ini terkait dengan pandemi kemarin dan banyak hal yang menjadi refleksi dan kemudian dibetot menjadi sebuah segi memunculkan spiritualitas dalam tari. Itu juga mungkin sesuatu yang perlu ditanyakan ke siapa dulu nih ya, Yuki dulu kali ya yang menyeleksi bukan menyeleksi, dari seleksi terus menjuri ya. Mungkin bisa digambarkan dulu deh tahun ini gimana dan mungkin personal insight-nya tentang film-film tari di Imajitari tahun ini gimana dan apakah memang mengarah kepada itu ya, ada aspek refleksi dari di samping yang soal bentuk dan teknologi itu. Sebenarnya mungkin menarik dulu ke belakang ya tentang hubungan tari dan film sih sebenarnya. Yang menarik kan medium film itu muncul di akhir abad 19 dan berkembang banget di awal abad 20 di saat bersamaan dalam wacana pemikiran filsafat, wacana pemikiran dunia itu lagi getol ngomongin tentang motion atau gerakan gitu ya. Misalnya kita bisa lihat kita bisa baca-baca teksnya Henry Bergson ataupun Freud ataupun apa yang lain-lain gitu di awal abad 20. Gerakan dalam artian motion yang ditangkap oleh fotografi juga kan, karena memang film adalah bentuk kelanjutan dari medium fotografi dari akhir abad 19. Nah, cuma waktu dan kalau ngomongin tentang film tari itu sebenarnya kan adalah kalau kita ngomongin sejarah sinema juga itu udah hadir sebenarnya kan dari awal. Dari gerakan-gerakan avant-garde tahun 20-an di Prancis ataupun di Amerika itu banyak yang memang sudah ngomongin medium dan juga menangkap atau merekam atau membuat sesuatu yang sifatnya memang ada kaitan dengan koreografi yang muncul kemudian di layar. Walaupun subjeknya itu manusia atau bukan manusia sih gitu. Misalnya kita bisa melihat film-film avant-garde tahun 20-an dari Man Ray yang dia adalah seorang seniman dan fotografer terkenal, ataupun Fernand Léger yang membuat film tentang balet dan lain-lain. Dan memang lekat banget tari dan film itu dengan gerakan film eksperimental dan film-film gerakan bawah tanah baik di Eropa maupun di Amerika, karena memang
ini adalah pasti sebuah bentuk film yang lo nggak akan bisa jual di bioskop yang komersil gitu, di chain bioskop yang komersil. Pasti memang ranahnya kultural, pendidikan, dan memang di apa ya, di tempat-tempat yang mempertunjukkan seni gitu, seni dan budaya. Nah, kalau untuk tentu kalau ngomongin dari periode tersebut kita bisa melihat juga atau menyambungkannya dengan medium film itu sendiri ya. Di saat masih pakai analog dengan celluloid dengan berbentuk kamera yang waktu itu dan sekarang kita ngomongin tentang efisiensi, murah atau kemudahan ataupun teknologi alat rekam visual ataupun audio itu tentu banyak banget yang bisa kita lacak perbedaannya atau menjadi refleksi sendiri dalam pembacaan sejarah film tari atau sejarah sinema dunia sendiri ya. Misalnya kalau di zaman sebelum tahun 50-an kita tahu kamera mungkin belum sehandy tahun 50-an atau 60-an saat 16 mm sudah apa dijual untuk umum. Ataupun bagaimana alat perekam suara Nagra waktu itu juga udah muncul, akhirnya juga membuat booming di gerakan sinema eksperimental dan dokumenter dan juga di tahun 60 70-an ya di berbagai belahan dunia. Nah, ada yang menarik juga memang yang menjadi pertanyaan waktu saya kan udah 3 kali ya menjadi juri di Majitari yang kaitannya dengan apa dengan kita sekarang nih dengan sosial media, dengan digital, dengan handphone yang praktis semua orang adalah bisa membuat film dan film tari gitu dengan sendirian ataupun berdua atau dengan tim yang kecil yang mungkin berbeda sekali saat kita membayangkan sebuah medan produksi film-film tari sebelumnya yang sekarang apa yang kalau di film-film tari dari tahun 20, 30, 40 itu aspek memang penggalian-penggalian tentang eksperimentasi medium itu memang sudah menjadi perhatian penting dan juga terhadap koreografi itu sendiri ataupun yang baik sifatnya di panggung ataupun di luar panggung ya atau di ruang publik gitu. Nah, ada yang tapi memang kita bisa mungkin melacak ya untuk film-film tari sampai tahun 60-an 70-an itu memang secara narasi atau secara koreografi mungkin kita bisa membayangkan abstrak karena memang suatu gerakan yang sulit di frame di dalam bingkai kamera lalu tanpa konteks misalnya kalau kita bayangin dengan film narasi kita nggak tahu tiba-tiba awalnya apa akhirnya gimana dan ini ceritanya tentang apa mungkin kalau kita nggak membaca sama sekali eh kita bisa mungkin lepas konteks gitu. Tapi dalam film Imajitari yang apa ya kebetulan saya 3 kali terlibat ini memang konteks sosial politik itu sangat hadir banget ya di dalam karya-karya yang masuk ya. Baik itu yang hubungannya sama misalnya mempersandingkan antara tari tradisional ataupun modern ataupun sesuatu yang urusannya sangat domestik dan juga urusannya tentang represi gender dan lain-lain itu memang terbahasakan banget ataupun kita bisa membaca narasinya ataupun bagaimana sekarang misal hubungan alam dan manusia dan atau alam yang dimanipulasi bentuknya oleh manusia itu banyak banget dalam film-film tari yang hadir di Majitari. Kayaknya memang bicara tentang apa social justice ataupun ngomongin tentang isu-isu sosial politik itu memang adalah sudah sehari-hari gitu sebagaimana dulu mungkin kejarannya adalah lebih ke eksperimentasi medium dan lain-lain ya yang memang form atau apa yang kejarannya form atau koreografi gitu. Jadi ada persoalan bentuk, ada persoalan Konten koreografi yeah, dan ada persoalan tema ya tema gitu ya. yeah. Jadi sekarang menonjol tuh tema Ya, yang tema itu menonjol sekali gitu. Kalau kita melihat, kebetulan saya juga bukan orang yang paham tentang tari ya, dunia tari. Tapi saya memang suka menonton film tari karena maksudnya saya melihat oh ya film gitu. Apa yang saya lihat itu adalah film gitu. Tapi memang menarik ini memperkaya wawasan lah bagaimana bentuk film tari, bagaimana orang mengekspresikan diri ataupun persoalan publik gitu dalam bentuk koreografi yang ditangkap oleh kamera dan bagaimana misalnya sejauh apa sih sekarang teknologi yang ada sekarang itu
mempengaruhi orang untuk membuat film tari sebenarnya itu dulu Mas Hikmat. Dari yang tahun ini tentu dengan latar belakang yang 2 tahun sebelumnya yang diikuti dalam penjurian, soal tema kan muncul, tapi mungkin ada bisa highlight gitu ya, karena kalau pemenang sih belum diumumkan ya, belum ya, tapi mungkin ada hal yang spesifik yang menonjol tahun ini di dalam film Imaji Tari yang Yuki menjuri gitu ya. Kalau saya melihat memang banyak yang memang banyak membicarakan konteks sosial politik 1 tahun belakangan ini sih. Misalnya konteks represi perempuan di Iran ataupun di Amerika Latin dan lain-lain, ataupun di persoalan tentang, misalnya kalau dari Indonesia memang banyak, maksudnya 3 tahun belakangan ini membicarakan tentang tubuh kan. Kalau kita ngomongin tubuh, tari dan seni itu biasanya kalau di Indonesia memang ada beberapa tabu yang memang kita tidak bisa bicarakan secara bebas mungkin ya dalam ranah seni audiovisual gitu. Misalnya ya identifikasi gender ataupun apa ya, mungkin Yola bisa ya mungkin nanti bisa. Karena maksudnya yang lebih tahu tentang tari itu. Dan tema-tema yang lebih spesifik di dunia tari itu Yola pasti lebih paham. Tapi sekarang berapa film sih yang dijuriin? 30 ya? Dari 700 800-an kalau nggak salah 800-an ya. Oke. Ya, nah, ya mungkin sebagai pelengkap latarnya juga ya. Pertama, kalau kita lihat kan tari itu berarti relasi antara, kalau di panggung atau di ruangan tertutup atau terbuka, tentu saja relasi antara tubuh, ya mungkin ada musik juga, tetapi tubuh dengan ruang gitu ya. Sementara begitu masuk kamera kan tubuh, ruang, dan kamera itu sendiri gitu ya. Jadi ada persoalan medium juga di situ. Perkembangannya dari 5 tahun lalu dengan sekarang, apakah ada perkembangan pemahaman atau perkembangan relasi antara itu gitu, antara ruang, tubuh, dan teknologi gitu? Perkembangan sih, kalau untuk teknik tari itu malah makin berkembang banget ya, karena di dalam konteks ruang dia bisa lebih bebas kan, jadi nggak terbatas di stage gitu. Malah lebih bebas ya, kamera malah membebaskan. Bukan kamera tapi ruang, karena kan kalau panggung kan ya udah gitu kan, panggung. Iya, sekarang ruang itu. Kalau misalnya di dalam konteks dance film ada misalnya oke, shoot dari sini terus pakai bangku aja langsung penarinya kan, teknik baru muncul gitu. Langsung gitu. Jadi ada temuan-temuan juga. Ada temuan-temuan pastinya. Dalam konteks koreografi gitu. Terus kalau misalnya, ini kalau ngomongin era, dia ngomongin akademis banget ya sejarah. Tapi kalau nyambung sama sejarah film, jadi pertumbuhan si dance film itu barengan sama eranya kayaknya pergerakan modern dance di tahun 40-an itu kan. Jadi ketika semua koreografer bosen sama balet, ini konteksnya sejarah dunia ya. Terutama Eropa, Amerika gitu ya. Itu kan balet dengan gitu-gitu, terus tiba-tiba kan ada pergerakan modern dance yang bukan tari modern ya, maksudnya pergerakan yang melawan normatif, normatifnya mereka klasik kan balet. Artinya kenapa harus mesti simetris, kenapa nggak bengkok? Nah itu ada pergerakan gitu, terus kemudian satu sisi di film dia juga ya itu bahasanya betul avant-garde gitu kan. Nah ketemu deh tuh eksperimen-eksperimen gitu. Nah sekarang tentunya jadi lebih luas banget karena kan teknologi kamera lebih, ya Allah pakai HP aja udah gila gitu kan. Kita misalnya si penari bisa main lempar HP terus nangkep terus apa gitu kan, sinematografer bisa segitunya gitu sekarang gitu. Karena si handphone sendiri kan udah semakin canggih gitu. Si handphone sendiri memberi keleluasaan untuk bergerak juga ya. Iya, dan kameranya si tubuhnya kan, itu gitu ya. Kayak Xiaomi aja kan pakai kameranya Leica. Iya, gila kan, maksudnya sampai udah segitunya dan bisa dieksplor sejauh itu, dan itu very handy buat penari gitu. Nah terus apalagi editing ya kan makin canggih lagi gitu. Nah yang menarik di dance film itu adalah ketika, nah ini yang nggak bisa kita dapat di panggung, misalnya gerakannya dipercepat 10 kali. Ya kan? Ada itu ya. Gak mungkin penari gerakannya 10 kali atau diperlambat 10 kali.
slow-mo gitu ya. Nah ini adalah perspektif koreografi yang cuman kita dapat di dance film. Itu sebenarnya menariknya itu khas tuh. dalam medium ini gitu ya. Iya, itu menariknya bagaimana pemahaman koreografi juga berkembang gitu, bahwa si editor pun koreografer Baik. sebenarnya. Gitu. Kalau ke tubuh itu sendiri gimana jadinya? Kan ini kita bicara perkembangan relasi di dalam dance movie itu antara tubuh, ruang dan kamera. Tadi dengan kameranya sendiri bisa menjadi wahana koreografi gitu kan. Tapi apakah ini kemudian balik ke tubuh jadi berpengaruh, ada semacam perkembangan dalam wacana atau praktik koreografi sehubungan dengan relasinya dengan kamera ini gitu. Iya pastinya gitu. Kan kalau ya misalnya sama aja kalau kayak orang gerakan gitu-gitu aja kan gitu ya. Tapi ketika dia beririsan dengan medium lain, itu dia akan memunculkan sensori yang beda lagi gitu. Jadi maka ekspresi tubuh pun akan beda lagi. Gitu. Bedanya gimana misalnya contohnya? Gini, kalau misalnya di panggung kan dia perlu energi yang energinya eksternal banget tuh. Kayak dia harus mencapai tubuhnya itu berbahasa lah, istilahnya berkomunikasi, harus mencapai titik paling belakang audiens gitu. Oke. Tapi kalau dengan dance film kan nggak perlu. Iya. Justru malah bisa semikro itu kan melihat tubuh gitu. Jadi mungkin kedipan aja jadi koreografi ya jadi. Iya, maka kalau ngelihat dance film tuh bisa ngelihat the art of bodies. Wih, secara lebih intimate ya. Bisa gitu gila. Nah itu nggak dapat di panggung gitu. Itu that's why kayaknya dance film itu penting ya. Kalau ngomongin di untuk art of tarinya juga gitu ya. Untuk tarinya juga eksplornya gitu. sejauh mana gitu. Nah hal-hal itu yang juga kita lihat ya di penjurian gitu. Ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang apa gitu. Hal-hal seperti itu. Ya kalau itu kan juga perspektif koreografi. Gue nggak tahu di film apa tuh namanya gitu kan. Iya. Mungkin ada. Karena mungkin yang menarik misalnya sampai keintiman itu pun bisa sampai terasa sampai ke tekstur kulit atau tekstur rambut gitu yang itu jadi suatu tekstur visual yang lain ya di dalam dance film. Kalau kita tadi yang Yola bahas tentang panggung dan juga kamera, itu kan karakteristik yang misalnya kita bisa coba bandingkan antara tari secara panggung yang punya ada keintiman fisik gitu antara penonton, ada moda partisipatoris dari penonton dan juga dari penarinya sendiri ya. Karena tadi Yola bilang gimana caranya dia bisa ngomong sampai berkomunikasi dengan penonton yang paling belakang. Sedangkan dalam moda dance film atau video kita bisa juga kita lebih bersikap seperti observan, seperti observasi gitu yang karena memang ada ruang yang memang sebenarnya sudah hilang kan. Maksudnya kita punya keterlibatan emosional yang berbeda dengan kalau kita menonton pertunjukan tari langsung di panggung gitu sih. Ya. Tadi juga menarik tuh disebut sama Yola soal waktu ya. Jadi ada manipulasi waktu yang tidak mungkin dilakukan dalam sebuah pemanggungan tari yang live gitu ya. Atau nggak panggung deh, peristiwa tari yang live, entah itu di panggung atau di ruang nyata, kita tonton langsung kasat mata, tapi memanipulasi waktu, dipercepat, diperlambat. Itu sebetulnya bagi dunia koreografi itu membuat ada sebuah pemikiran ulang atau enggak tuh terhadap koreografi atau peristiwa tari itu sendiri gitu. Iya pastinya kan kalau misalnya dalam satu koreografi kan satu sequence ya misalnya kalau kayak ya kita ngomongnya koreografi itu karya tari ya, bukan karya. Kalau ada kan konsep tari yang satu lagu tuh entertain gitu kan ya, satu lagu gitu ya. Itu ada konsep itu latar kan. gitu ya. Itu latar gitu. Tapi kalau kita ngomongin itu koreografi sebagai dekorasi gitu ya, dekorasi. Ya, ornamen gitu kan. Ya kali ya. Terus nah, kalau kita ngomongin tari sebagai seni gitu kan, itu waktu tuh penting banget gitu. Karena nah ini bedanya misalnya sama performance art, nanti Yuki pasti balas nih. Bedanya sama performance art gitu. Nih kalau di koreografi kan dia mesti ngebangun struktur gitu. Struktur waktu ini. Iya, ini mau klimaks terus titik. Nah, itu kan waktu yang mempengaruhi gitu. Nah, waktu itu artinya juga tempo, ritme si tubuh itu, si gerak itu gitu. Nah misalnya kayak tahun lalu ya Yuki ya, dance film tahun lalu tuh ada dia satu scene, enggak sih 2 tahun lalu kayaknya.
itu slow motion gitu. Tapi gerakannya itu gerakan demonstrasi banyak banget dan Jadi scene-nya sebenarnya bukan dimaksud sebagai tarian atau gimana, tapi jadi tarian gara-gara ada slow motion itu atau gimana sih? enggak. Jadi misalnya itu tarian. Maksudnya kan sekarang itu, kan sekarang kan kayaknya tuh juga berkembang kan si tari itu sendiri kan. Iya. Bahkan lo berantem aja tuh di panggung udah itu dance gitu. Oke. Ada kurator bilang, ini mbak pertunjukan main pingpong doang, misalnya itu Asik. dance. Iya, ada satu kurator ngomong gitu dia lihat di sana di Eropa. Nah kan udah berkembang sejauh itu gitu. Nah terus ada 2 tahun lalu gitu ada dari negara mana lupa gitu, tapi dia cerita soal demonstrasi gitu. Tapi itu masuk ke dance film yang satu scene aja doang sebenarnya berantem, tapi slow motion gerakannya gitu. Tapi pasti itu dia berantem beneran, bukan berantem beneran, maksudnya beneran gerakan yang dengan pretensinya berantem gitu. Nah, ketika di slow mo menjadi menarik karena kan dia tarikan tubuhnya jadi kelihatan banget tuh gitu. Terus kemudian cuma satu angle dari atas doang gitu. Dan itu pakai mediumnya panggung gitu. Nah, tapi karena ada permainan waktu, akhirnya kan kita ngeliatnya jadi wah gila ya, seserem itu loh berantem, kayak ada impresi yang gimana gitu. Nah, makanya waktu tuh jadi penting. Nah, kadang kalau dalam panggung tuh kita kan ada tuh misalnya si koreografer buka dengan tempo cepat langsung beret gitu kan, atau temponya slow motion atau apa gitu. Nah itu penting banget gitu. Tapi bukan masalah durasi ya, tapi bagaimana ritme atau mempermainkan. Iya. Jadi ya durasi hanya salah satu. Ya. Walaupun kalau di film durasi itu substansial juga, ya, bahkan esensial bagi sebagian pemikir ya. Iya. Tapi gimana tuh tadi tuh? Ya sebenarnya kalau ngomongin ya yang beda mungkin dari tari dalam penampilan yang langsung live gitu ya sama dance film itu ya, panggung itu bentuknya bisa berbentuk ruang dalam ruang, durasi itu sendiri dan juga apa ya, kehadiran antara ruang yang satu ya montase, dalam artian montase itu adalah ruang tersendiri ya, karena itu juga bisa ngomongin dari sudut mana ia dilihat, apa yang diperlihatkan dan bagaimana panjang durasi itu kan sebuah apa yang menautkan satu footage dengan footage yang lain gitu ya. Mungkin ya karena memang karena maksudnya kita tahu ya film atau video itu sebuah medium seni yang punya yang time base atau berbasis waktu, itu mungkin yang paling utama sih itu. Iya, mungkin sebagai konteks kalau di film itu kan ada waktu yang berupa durasi tayangnya, ada waktu film, jadi misalnya 3 hari untuk selamanya gitu kan, itu ceritanya 3 hari, filmnya 1,5 jam, tapi terus hitungan penonton itu pasti 4 hari atau 5 hari. Jadi ada waktu realnya gitu kan, ya kan, ada waktu subjektif ya yang seperti misalnya dirasakan dicepetin atau cutnya kayak Born Identity kan cutnya fast cut gitu, atau JFK gitu kan, atau Elvis kemarin gitu kan, sehingga 3 jam waktu sebagai durasi, sebagian akan mengeluhkan panjang karena melihat hanya durasi, tapi begitu mengalami filmnya cepet banget ya filmnya gitu ya, karena ada fast cut dan segala macam. Jadi betul film adalah medium yang berbasis waktu dan ada banyak waktu di dalam sebuah film gitu kan. Tapi bagaimana pemikiran atau praktik waktu ini memengaruhi tari kan, sementara tari ada banyak hal juga gitu kan, ada gerak, ada ritme, ada tubuh, ada ya, mungkin penonton juga kan dihitung juga gitu kan, ada kan tempo, yang diharapkan tempo ya. Jadi mungkin itu juga ini ya, sesuatu yang kalau kita bisa katakan membangun sebuah refleksi. Nah dari refleksi ini kan artinya ada pemikiran ulang ya, tentang tari misalnya, tentang tubuh, tentang relasi semuanya gitu ya. Nah ini kenapa jadi sesuatu yang kemudian menjadi modalitas untuk munculnya tema respiritualize ini kan, kalau nggak salah kan itu sempat muncul juga ya dari tahun lalu, itu sempat kuat juga di beberapa penari atau koreografer gitu ya. Apakah ajang atau wahana seperti film dance ini memunculkan bukan hanya pemikiran ulang, ternyata lebih lanjut lagi kesadaran atau apa gitu?
Nggak, kayaknya pengaruh pandemi deh. Karena ya ketika pandemi kan si koreografer atau penari nggak punya panggung. Jadi satu-satunya tempat berekspresi adalah Ekspresi ya. Jadi Yoi. hilang terus merebut kembali gitu ya. iya, terus pakai teknologi tempatnya berekspresi pakai teknologi gitu kan. Ya terus akhirnya berefleksi. Kayak pokoknya gue berkeluh kesah melalui ini gitu. Terus Itu pengaruh dan sebenarnya pandemi juga di 3 tahun terakhir tuh langsung membludak tuh peserta dance film dari seluruh ada dunia. variabel itu ya. Jadi more than 1.000 Dari segi waktu tematik itu. emang pada murung-murung mikir nasib apa gimana Iya, tuh? segi tematik juga semua ngomongin kayak terkurung, Semua ini ya. di 3 Curhat tahun jadi kemarin. sebetulnya. Wah, kalau anak muda bilang ya. Kok anak muda, gue juga deh ngomong salah. Tapi iya. itu variabel ya gitu ya. Nah kalau di tahun ini kayaknya kayak sebenarnya kalau yang aku lihat sih kayak mereka kayak apa ya, kayak merasa pembebasan sih, gue nggak tahu, kayak nangkepnya tuh kalau dari ini kayak pokoknya gimana cara di luar gitu. Gimana cara di luar gitu. Dari materi-materi yang masuk itu ya. Dari materi-materi Jadi yang maksudnya masuk. apa? Apa yang tampak itu banyak merayakan fakta bahwa bisa di luar gitu sekarang. Iya, dan maksudnya juga muncul yang menarik-menarik kan, misalnya dari 30 film tuh kan ada hubungannya sama pets lah, cats, hubungannya. Jadi kayak hal-hal yang sangat very lifestyle gitu dan sangat merayakan hidup kayaknya sih kalau di tahun ini gitu. Sampai yang kecil-kecil dan mungkin remeh gitu ya. Tapi katanya ada social justice segala macam juga. Jadi iya, gimana tuh? Iya, misalnya kalau ragam dari lokasi gitu, tempat dia menjadi latar koreografi itu memang sangat beragam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Yang memang cenderung di dalam ruangan kecil ataupun di studio tari gitu. Tapi memang ini adalah sebuah, mungkin ini juga bisa ditanyakan kepada tim selektor Imajitari, karena memang waktu kita berdiskusi dalam penjurian ada beberapa film yang ini bahkan kita jadi bertanya, ini dance film atau memang dokumenter tentang dance film atau produksi dari dance film. Masih gitu. ada pertanyaan ada itu pertanyaan ya? itu karena memang sebenarnya ada yang memang bentuknya jadi sangat esai ataupun apa namanya kalau interview head Talking head ya? talking head gitu, yang ngomongin tentang proses berkarya seorang seniman atau bagaimana mereka ngomongin tentang isu perempuan. Jadi alih-alih gerak malah ya kepala ngomong aja gitu ya? Iya, kepala ngomong. Tapi itu kan juga menarik ya. Memang maksudnya kita juga bisa bertanya, ataupun memang itu adalah sebuah ragam spektrum yang memang harus ada di dalam sebuah dance film festival gitu. Karena kita juga tahu bagaimana orang membicarakan dan bagaimana talking head itu juga sebenarnya mungkin adalah sebuah bentuk koreografi, sebagaimana layaknya montase juga adalah koreografi. Kalau maksudnya kalau gue jadi selektornya nih, lu nanya gitu, gue ngelesnya kan gitu. Kan pikiran juga menari. Asik. Yoi. Coba tolong dicatat ya. Kalau ada yang nanya. Kan ini jadi kayak dosen nanya. Kenapa kok ada gitu? Oh iya. Maksudnya kalau di dalam perdebatannya, ini film pendek, enggak ini masih ada gitu-gitunya juga, tapi justru itu menariknya dance film gitu. Sangat kaya banget gitu, bisa tiba-tiba ini film pendek, ini masih kayak gitu diskusinya kita. Jadi jangan-jangan definisinya bergerak terus ya. Bergerak terus ya. Seperti definisi tari itu sendiri yang bergerak terus jadinya, iya kan? Tapi menarik sih, film dan tari itu kan berangkatnya dari atau mengakarnya dari gerak ya. Jadi tidak peduli apakah ini yang satu medium visual, berangkatnya dari sejarahnya itu sejarah sinema itu fotografi, yang satu lebih banyak di pemanggungan dan masuk ke dalam tubuh gitu ya. Tetapi dua-duanya bertemu dalam dance tari dalam konteks gerak. Dan bagaimana film bergerak ya antara lain lewat editing, lewat kamera movement, lewat manipulasi waktu dan sebagainya ya. Dan itu yang membuat definisi dance tari dari tahun ke tahun di Imajitari cair ya. Masih selalu terjadi ya perdebatan gitu. Ngomong-ngomong, ini saya pertanyaan awam aja nih. Kenapa kok dari tadi pembicaranya wacananya seperti tidak mau menyentuh musical gitu? Karena kan kan itu pernah menjadi satu hal masih bahkan gitu ya. Apakah memang membedakan diri atau memang apa?
Karena kalau di dalam dance film atau di dalam film sendiri ya, musik itu bukan berarti ada sesuatu scoring doang sih. Diam atau hening itu juga sebenarnya bisa dibaca sebagai musik ya. Ataupun di dalam tari atau performance art. Kalau apa memang memang di dalam film-film yang kita tonton atau jurikan dari beberapa edisi Imagitari itu ragamnya memang banyak banget. Memang itu menjadi salah satu bahasan dalam penjurian, misalnya musiknya nggak nyambung, temponya nggak sesuai sama gerakan, atau dia tepat karena sedikit sekali ambience yang digunakan dalam bagian dari koreografi tersebut. Bukan tidak membicarakan, tapi maksudnya itu adalah sesuatu yang memang otomatis sih, otomatis ada memang di dalam sebuah film sih di sini. Tapi ada nggak yang masuk film yang memang ya udah apa namanya, ya filmnya musikal aja gitu, terus itu Ada. ada ya Ada yang sebenarnya sangat konvensional menggunakan musiknya, ada yang sangat konseptual juga menggunakan musiknya, ada iya, ya. iya. Jadi Iya. memang rentangnya memang besar. Cuma memang saya cuma kan kalau kita ngomongin dance film gitu di Indonesia sebenarnya mungkin sama dengan kalau kita ngomongin tentang eksperimental film di sejarah sinema Indonesia ya. Itu kan sesuatu yang masuknya sebenarnya di kita ada runut nggak sih, dalam artian pernah ditulis atau pernah menjadi perdebatan publik di sini, ataupun misalnya tentang sejarah modern dance sendiri di Indonesia. Itu kan saya sebenarnya nggak tahu. Maksudnya kita bisa melihat kalau di barat ataupun di sejarah sinema Eropa gitu, kita bisa melacaknya dari gerakan-gerakan sinema awal abad 20 gitu. Iya. Itu dance film itu sangat Jadi terdokumentasi, terarsip dan dituliskan. dituliskan. Gitu ya. Sedangkan kalau di sini kan mungkin yang paling awal saya lihat gitu, yang bisa kita bilang sebagai dance film, mungkin dari film-film pendeknya yang tadinya adalah koleksi pribadi Mas Sardono Kusumo Iya, sih. dongeng dari Dongeng Dira. dari dia, atau mungkin yang lebih Atau awal. sebelumnya, iya, iya, yang atau tahun sebelumnya, 70-an iya. atau tahun 60-an. Karena emang berangkatnya dia sebagai penari, tahu-tahu bawa kamera dan ya. Tapi itu kan juga bawa sebenarnya awak yang iya, kamera. kesadaran dia adalah mendokumentasikan untuk Prosesnya, pribadi kan. iya, iya. Ya, itu yang Iya, menarik iya. sih. Sebenarnya mungkin sebelumnya juga ada etnografi yang antara lain kan melihat tari tradisi sebagai Oh, iya. eksotik juga kan, itu kan zaman kolonial mungkin Iya. cukup banyak tuh kan, zaman-zaman Baling dan sebagainya gitu ya. Ataupun tahun 40-an Margaret Mead juga membuat film etnografi di Bali. Iya, iya. Jadi tapi masih mencar-mencar ya, masih sporadik dan Sporadis. belum distrukturkan ya. Sebenarnya iya sih, iya belum kayaknya. Belum ya? Iya. Oke, buat Imagitari tahun depan mungkin ada side projectnya adalah Masih PR. iya, iya. Oh, sejarah dance film di Indonesia. Iya. Gitu kan. Definisinya banyak nggak apa-apa tapi ya. Nggak Iya. apa-apa gitu Iya. kan. Jadi Karena tadi sebenarnya udah ngomong di luar berdua sama Mas Hikmat sama Yola gitu. Tapi kalau kita ngomongin tentang dance dan kultur sejarah visual kita, itu kan kita bisa melacak dari candi-candi yang ada di relief-relief di candi-candi yang ada di sekitar Jawa Tengah, Jogja ataupun di seluruh Indonesia lah. Gitu misalnya koreografi Bu Edi Sediawati itu dulu kan dia adalah antropolog juga dan mantan dirjen kebudayaan ya dulu ya, penari yang pernah membuat koreografi berdasar dari relief yang ada di dalam Candi Siwa di Candi Prambanan gitu sih. Kan itu sebenarnya kalau kita ngomongin kultur visual, baik di dalam kita ngomongin kultur visual ya, sejarah visual ataupun sejarah tari, itu kan sebenarnya itu udah ada di depan mata kita gitu. Setan Jawa juga kan Iya. bahannya dari candi gitu. Candi, iya, itu kan sebenarnya menarik. Aku mau balik lagi ke masalah musik. Nah ini sebenarnya sering, ntar ya balik lagi dikit sebelum ke Setan Jawa. Itu banyak sekali kemudian si filmmaker ataupun koreografer terjebak jadi video klip gitu. Jadi udah keren visualnya, udah keren koreografinya, musiknya gitu. Musiknya udah tempo aja biasa gitu, atau ya udah tiba-tiba pakai musik pop yang sangat video klip tuh banyak sekali terjebak seperti itu gitu. Formulaik gitu ya, atau gimana? Iya, kayaknya kurang referensi aja sih. Gitu. Kalau kita ngelihat video klip kan biasanya kita tahu ya itu visual memang dibuat atas kebutuhan dari suara dulu gitu sih.
bukan dari koreografi itu berjalan seiringan atau setara dengan iya. Nah ini kayaknya akhirnya jadi kebutuhan khusus nih kalau kita ngomongin nanti ini ngomongin sejarah dan film Indonesia. Nah kalau di dalam pendidikan tuh kalau tari kan ada pelajaran musik untuk tari. Nah kayaknya nanti di dalam film fakultas film ada pelajaran musik untuk dance film deh kayaknya. Karena scoringnya emang beda gitu. Oke, menarik. menarik. Gitu. Jadi banyak PR dong. Bagus biar berkepanjangan programnya. Karena masih belum selesai. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi? Bukan menanggapi tapi lebih ke pertanyaan sih. Kalau bicara soal tadi yang Kak Yola sempat mention mengenai bisa dipercepat, bisa slow motion, apakah merekonstruksi ekspresi itu sendiri, maksudnya dalam arti koreografi itu sendiri dalam proses editing dipercepat di slow motion demi kepentingan dance film justru mengaburkan atau menguatkan esensi dari sudut pandang koreografi itu sendiri. Nah, terus pertanyaan kedua, apakah film tari ke depannya dapat dijadikan mata kuliah atau kurikulum bagi institusi yang memiliki program studi seni tari gitu. Kan mulai nih dikenal film tari. Nah, tapi mungkin jurusan tarinya sendiri itu enggak semuanya juga berkecimpung di situ. Nah, apakah ke depannya ada harapan bisa nih jadi kurikulum atau mata kuliah ya gitu. Pertama ke Yola dulu aja ya. Karena samping koreografer juga dosen akademisi. Kalau itu sih enggak ya, maksudnya merubah atau enggak itu kan tergantung bagaimana diskusi antara si koreografer, filmmaker, ataupun sutradara, ataupun DOP, ataupun editor gitu. Jadi malah kadang-kadang si keputusan ya misalnya keputusan teknis koreografer gitu, ini lemes banget narinya lo cepetin 2 kali gitu bisa jadi gitu. Iya itu serunya dance film malah funnya gitu, kita nggak bisa tuh di panggung. Jadi justru eksplorasi lebih jauh bisa banget. Nah kalau ngomongin, nah sebenarnya pada masa pandemi kemarin tuh udah menarik gitu. Ketika semua ujian-ujian tiba-tiba jadi live streaming, tapi somehow mereka nggak punya pengetahuan tentang bagaimana tari menjadi mediumnya di film gitu kan. Nah sayangnya dosennya Cooper juga gitu kan, dosen-dosen mostly di agak sedih ngomongnya, mostly di sekolah seni tari di Indonesia karena mereka nggak kemudian buru-buru mengambil ini sebagai sebuah ilmu-ilmu yang terus dikembangkan. Jadi abis itu stop tuh, nggak ada lagi tuh ujian-ujian yang padahal kalau maksudnya kita juga ngeliat ya Yuki ya potensi-potensi banyak banget tuh anak Jogja, anak Solo nih kan mereka di Indonesia yang Indonesia lumayan nih masuk beberapa film. Kan tadinya kita dari pertama sekali itu kan ada dance film tuh pesimis banget karena sedikit sekali dance filmnya dari Indonesia gitu. Karena kan kalau balik lagi ke visi misi, we brings the word come here. Jadi, ya dong, terjadi ya kan. Ya, walaupun dalam bentuk film ya kan yang datang bukan orangnya gitu. Kan selalu cita-citanya gitu. Nah, bagaimana kemudian karya-karya filmmaker atau dance filmmakernya Indonesia itu berkompetisi juga dalam konteks festival dunia kan cita-citanya gitu. Nah, kemarin tuh sebenarnya udah keren banget tuh pas pandemi banyak banget explore segala macem gila-gilanya tuh koreografer. Tapi kemudian stop aja gitu, tiba-tiba balik ke panggung. Tapi ya udah. Semoga sih sebenarnya menarik kalau kemudian beririsan bisa jadi berkembang banget baik untuk si filmnya sendiri ataupun kembali ke panggungnya sendiri. Jadi aku nggak tahu kalau teman-teman pernah nonton panggung apa enggak kan kadang-kadang membosankan men karena misalnya dia nggak paham dramaturg, dia nggak paham alur, nggak paham itu padahal di dance film dia bisa belajar hal itu gitu. Ya kalau kalau sebagai akademisi di IKJ nih secara khusus gitu kan, apakah mau dilanjutkan? Apakah bisa memanfaatkan misalnya library dari Imajitari itu sendiri kan yang masuk tiap tahun itu udah tumbuh ya sekarang arsipnya ya. Dan itu sebenarnya bagaimana sih penggunaannya gitu apa? Kalau buat edukasi pasti nggak apa-apa dong ya. Dan apakah itu bisa dimanfaatkan untuk ya itu tadi misalnya paling tidak ada satu silabus di-create gitu, dirancang gitu untuk IKJ misalnya atau apa gitu.
Iya, kalau di S2 sih udah selalu setiap ini ada gitu. Paling enggak kalau karena saya kan ngajarnya di S2 ya. Jadi S2 selalu ada materi yang karena dia multidisiplin gitu ya. Nah, di S1 memang masih problem sih. Problemnya kadang apakah ini di Fakultas Film atau di Fakultas Tari gitu. Another problem lagi adalah SDM dosennya gitu. Kan juga mesti paham. Administratifnya ya. Iya. Masuk di bawah naungan fakultas film Iya. atau tari. Tari. Itu aja. Iya, itu repot. Terus kemudian siapa yang paham soal dance film misalnya gitu. Secara Ya, para juri praktik. Iya. Tapi secara praktiknya kan praktisi-praktisi dance film siapa gitu kan. Masih Sardono dan Gari Nugroho misalnya. Iya. Ya, karena memang kalau kita perhatiin ya banyak karya dari Indonesia yang masuk dalam Imaji Tari itu konteksnya adalah dokumentasi tarian. Sebenarnya Iya. itu yang memang dalam program-program kedepannya itu pencarian atau memperkaya definisi itu perlu sih dengan melihat banyak contoh atau memperdebatkan banyak contoh gitu sih. Atau sudah saatnya bikin buku kali. Jadi langsung nyengir deh. Langsung kebayang RAB. Dia 5 tahun lebih ya, 7 tahun terlatih untuk kalau ada usul terus RAB-nya gimana, terus pengajuannya, terus pencairannya. Tapi kan maksudnya kan perlu dong. Harusnya sih. Jadi Iya. bukan dokumentasi tari atau library film aja, tetapi ada yang menstrukturkan itu gitu kan. Iya. Secara tertulis gitu misalnya. Ya, gimana? Oh iya, yang lain mungkin ada yang oke deh saya sumbang CL. Enggak, soalnya kesannya kan masalah dana doang. Ini masalah menstrukturkan pengetahuan ya, produksi pengetahuan gitu ya. Ada lagi mungkin yang mau tanya, respon? Oh ya, silakan. Bentar. Jadi aku ada 2 pertanyaan. Yang pertama mungkin agak sedikit out of topic. Ini tuh aku ngelihat kalau sebenarnya audiens tuh merupakan bagian yang penting kan di dalam ruang tari gitu. Dan aku melihat bahwa penari ada suatu relasi gitu antara penari dan audiens. Ini salah satu yang mengganggu aku juga. Aku mau nanya paling kayak bagaimana relasi pengalaman intersubjektif antara penari dan audiens terbentuk di dalam ruang tari itu sendiri. Kemudian pertanyaan yang kedua ini mengenai ruang tari. Jadi yang tadi kan dibilang kalau misalnya tari bisa berkolaborasi dengan film. Nah, yang aku mau tanya tuh ada gak sih batasan tertentu gitu di antara, karena kan kayak ruang tari di film dengan ruang tari di panggung itu kan rasanya berbeda ya. Jadi kayak aku mau nanya aja, ada batasan tertentu gak kayak di mana definisi ruang tari itu sebenarnya gitu. Makasih. Oke, menarik banget. Silakan Yuki dulu yang pegang. Kalau kita ngomongin tentang oh iya, terima kasih. Tadi namanya siapa sih? Wanda. Oh iya, terima kasih pertanyaannya ya. Kalau kita ngomongin dari bentuk sendiri ya gitu ya, mediumnya sendiri ya. Memang tari performing arts gitu lah ya. Dia punya sifat yang immediate. Yang penting itu immediacy karena dia memang langsung gitu. Maksudnya bahkan misalnya kalau tari atau performance art gitu, immediacy misalnya kalau dalam hal ranah seni ataupun art fair gitu, kalau performance art itu kan biasanya yang dijual kalau sebagai misalnya membeli karya seorang performance artist adalah dokumentasi dari performance-nya gitu. Jadi memang kalau pertunjukannya sendiri nggak bisa karena harus dialami gitu. Itu adalah suatu sifat karakteristik yang penting dalam ngomongin performing arts, baik itu tari, teater ataupun musik gitu. Nah, yang kalau mungkin
Ya, kalau ngomongin tentang ruang itu sendiri, dari sisi penonton ya, dari sisi penonton, tadi mungkin saya sempat sebutkan bedanya bagaimana partisipasi penonton itu dalam dalam melihat gitu, dalam melihat pertunjukan yang ada. Kalau dalam dalam sebuah pertunjukan yang langsung, tentu ruang ataupun ada orang di sebelah ataupun gestur orang di sebelah ataupun reaksi orang dari satu ruangan tersebut itu pasti akan memberi suatu pengalaman yang berbeda ataupun suatu bentuk partisipatori atau bentuk apa ya partisipasi yang berbeda gitu baik secara emosional maupun secara fisik ataupun secara apapun lah secara interpretasi terhadap apa yang dilihat gitu. Sedangkan film itu memang kalau kita ngomongin dari sejarah sinema dalam film tari dari awal itu sinema kita bisa nonton ngejogrok sendiri di kamar itu kan baru-baru ini ya. Dari tahun 80-an sejak ada home cinema. Dulu kan memang sinema itu atau film itu memang adalah suatu pengalaman yang memang di dalam ruang yang khusus, ada ritual yang khusus yaitu dimatikan lampunya, proyektor nyala dari belakang, ada yang diproyeksikan tempat duduknya ditentukan gitu. Itu suatu ritual atau suatu moda kepenontonan yang memang berbeda. Berbeda mungkin dengan tari yang atau apa ataupun teater gitu. Mungkin punya ada perbedaan gitu lah ya pasti. Tentu home video dan juga atau sekarang bukan lagi cuma ngomongin kita nonton di TV, kita bisa nonton di HP gitu, di kereta, dimanapun gitu. Mau nonton apapun saat itu juga kita bisa download kalau punya koneksi yang cepat ya gitu, ataupun punya YouTube dan kebetulan ada gitu. Itu suatu apa ya? Suatu bentuk partisipasi kepenontonan yang berbeda lagi gitu dari semua medium, mungkin semua medium seni yang visual gitu. Walaupun ya itu ada ruang fisik yang memang dihilangkan, tapi bagaimana dia berdialog dengan orang, maksudnya kenapa film atau teater itu berbeda, karena kita semua penonton dikondisikan untuk melihat sesuatu yang sama gitu di ruang yang digelapkan atau di setting sedemikian rupa untuk melihat sesuatu yang sama, berkonsentrasi pada sesuatu yang sama gitu. Sedangkan moda kepenontonan yang berbeda di ruangan itu kan punya distorsi yang beragam lagi yang lain gitu sih. Mungkin bisa seperti itu. Kalau soal batas ruang tari mungkin Yola juga, tapi mungkin tadi lanjutin komentar Pak Yuki juga soal kepenonton. Ya ada dua nih, kepenontonan dan bagaimana itu berelasi dengan pertunjukan dan bagaimana itu hilang ataukah apa gitu di film. Tadi udah disentuh sedikit tapi mungkin bisa digali lagi. Tapi tadi ada pertanyaan tentang batasan ruang tari itu apa sih gitu. Iya, sebenarnya sih zaman sekarang udah nggak ada batasan ya. Tapi sebenarnya kayak ini kebalik ya kalau kita ngomongin balik lagi kultur kita gitu tadi yang belum kita bahas kupas habis gitu. Kan kita nggak kenal proscenium atau nggak kenal panggung kan. Paling ya di sawah atau di hutan atau di belakang rumah, depan rumah. Even sampai sekarang masih ada gitu. Dan tidak kan. berundak begini ya. Iya. Kebanyakan dari tradisi tari atau pertunjukan tuh nggak gitu ya? Iya. Atau kepenontonan gitu nggak begitu ya? Dan penonton sebagai spektator jadi dia part of the performance juga itu udah ada banget di kita sejak dulu kala gitu. Nah kalau dalam konteks tari secara global kan namanya site specific dance gitu. Nah mostly sih kalau yang di dance film ini itu dia pakai konsep site specific dance gitu. Misalnya dia nari di tangga-tangga mana gitu, atau dia nari di lembing mana, jurang mana gitu. Site specific dance artinya si gerak tubuh itu atau teknik itu lahir karena ruang itu gitu. Karena tangga itu. Jadi karena tangga maka gerakannya seperti itu. Itu site specific dance gitu. Tapi kan kalau balik ke kita kan malah maju banget tapi dianggap mundur ya gitu deh bolak-baliknya ya. Iya. Tradisi kita dianggap
jadul, tapi sebenarnya dalam konteks global itu keren banget gitu saat ini, karena dia kembali ke alam, kembali ke ruang gitu, terus spectatorship-nya ada gitu. Spectatorship-nya juga jadi lebih fluid ya, lebih Iya, cair dan gitu ya. even ikut dance, ikut apa namanya, merasakan Runtuh dinding nggak ada penontonan penonton, proscenium itu kayak Uh-uh. proscenium kan yang satu arah gini kan. Iya. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin dance film, kalau inget filmnya Wim Wenders yang Dance for Pina, itu jadi kita komite tari dulu, waktu aku komite tari tuh sempet minjem sama Gute gitu. Tapi kemudian kayaknya mesti ada riders yang lo harus 5.1 apa yang itu riders dari Wim Wenders harus gitu. Jadi nggak boleh lewat OTT atau apapun gitu. Nah, even bisa sampai segitunya gitu kalau si koreografer atau filmmaker mau bikin dance film. Misalnya ini cuman untuk di HP yang apa misalnya, bisa speknya bisa sejauh itu gitu sebenarnya. Jadi banyak sekali malah kemungkinan. Iya. Sehingga kemudian tapi sebenarnya pertanyaan tentang batas ruang itu barangkali memang kan pertanyaan yang wajar ya, karena kita terdidik dalam sebuah modern art yang justru penuh ritus. Ritus terhadap ruang dan pendefinisian penonton tuh harus apa gitu kan. Jadi justru sekarang lagi dibongkar lagi gitu kan. Iya, Aduh, kayaknya sekarang malah bebas banget ya. Itu kayaknya pengaruh pandemi, kemudian itu jadi katalisator banget ya. Iya, pemahaman panggung tuh apa, panggung itu salah. Panggung kok bisa di sini kok dance. Jadi kayak gitu kayaknya, terus bahkan ini ya, fitur di dalam TikTok atau Reels itu bisa jadi bagian dari relasi ruang baru gitu kan. Dan sebenarnya mungkin unconsciously si penari atau koreografer mereka selalu bikin dance film, tapi mungkin mereka nggak paham karena mereka update Instagram kan dengan sebenarnya dengan sense of sebenarnya mereka mengedit dengan sense of koreografi. Gimana tuh? Gue coba dijelaskan. Kalau koreografer kan 5, 6, 7 and jump misalnya gitu kan. Misalnya tapi dia ngedit 5, 6, 7 and stop gitu. Bukan pakai ada manipulasi waktu yang sangat sadar juga sebetulnya, tapi kayak nggak disadari. Pakai hitungan 78 gitu. Iya. Tapi mungkin nggak sadar gitu. Iya. Karena simply merasanya sedang berinteraksi dengan gadget doang, bukan dengan. Iya. Tapi mau ngingetin juga sebenarnya kayak 2 tahun atau 3 tahun lalu sebelum pandemi, kita di dance film Imagitari waktu itu pernah bikin kompetisi untuk Instagram. Jadi 1 minute. Jadi dan vertikal dong. Waktu itu belum sampai ke harus vertikal atau horizontal gitu. Tapi pokoknya ditontonnya lewat HP. Karena kan Garin sempet dia kemana-mananya nyebut eksperimentasi film vertikal, tapi sesungguhnya yang menarik subjeknya kan tari kan. Dan artinya dia menangkap tubuh secara vertikal terus kan, ada lewat kamera gitu kan. Jadi itu beda lagi kan. Kelihatan banget tuh ke koreografi dan blocking gitu kan. Jadi agak terus beda. Spasialitasnya juga jadi beda lagi kan. Keruangannya beda ya. Jadi spasialitasnya juga jadi pakai hitungan baru gitu ya. Jadi malah sebetulnya merayakan luruhnya batas-batas sebelumnya gitu. Kayaknya tahun ini tuh kayak semua lini seni gak sih kalau kalian merasa ya? Kayak tiba-tiba bebas gitu, mau seni rupa, film, tari, musik, teater. Sastra aja yang masih betah dalam kamar kan. Siapa yang orang sastra di sini? Mohon maaf. Kayak banyak banget festival gak sih tahun ini ya kan? Iya. banyak. Iya. Sebenarnya festival sastra juga banyak, tapi di ruang yang menarik gitu, OOT ya. Tahu-tahu ada balige lah, ada pelosok-pelosok, tingkat kecamatan gitu kan bikin festival sastra loh. Tahun ini banyak gitu. Dan kayaknya yang mapan-mapan ini yang masih, saya para punggawa kebudayaan atau kesenian yang mapan-mapan yang masih tertatih untuk mendefinisikan situasi baru ini yang penuh kebebasan dan percobaan ini gitu kan. Jadi ya ada wagunya juga sih gitu ya. Ada lagi mungkin ada pertanyaan atau gimana? Cukup dari teman-teman. Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir dari saya, pertanyaan yang sifatnya merenung, enggak deng. Refleksi. Emang apa yang spiritual dari Imagitari dan dari tari tahun ini setidaknya, dan barangkali bisa disebutkan kenapa muncul bentuk atau
pikiran yang spesifik tentang spiritualitas itu di sekarang gitu. Saya masih penasaran dengan yang si Siko bilang itu kan, wah, menari ya merebut kembali spiritualitas, dan pada saat yang sama kan dia kayak satu sisi merespon pandemi tapi kayak merespon bentuk juga gitu loh. Dan makanya ketika kolaborasi sama Madani ya waktu tahun lalu kan jadi unik banget gitu kan, jadi wah ini memberi corak lain pada bidang lain, yaitu Madani itu jadi kayak oh itu loh, kayak gitu loh, spiritualitas bisa dicapai dengan tubuh dan sesuai kearifan yang udah lama juga ya, tapi bentuknya baru kali ya. Itu tapi kayaknya David tadi mau ngomong. Oh, oke. Komite tari nih. Oh iya, Iya. komite tari ya. Iya. Iya, silakan. Ya, terima kasih. Tadi pas saya datang, pas Mas Hikmat nanya kenapa temanya respiritualize gitu ya. Ya, sebenarnya ada ini kali Mas, menambahkan penjelasan ya. Ada dua hal. Yang pertama, benar konteksnya pandemi gitu. Bahwa ketika pandemi kan kita geraknya terbatas. Sehingga akhirnya kita baru sadar bahwa bergerak itu mewah ya gitu. Menarik. Lalu yang selama ini kita mikir tari itu koreografi, nonton tari itu di atas panggung, tari itu urusan ditonton sebagai hiburan gitu. Ternyata pas kita pandemi kehilangan kemewahan bergerak itu, ternyata baik penari atau bukan penari ternyata rindu berkoreografi. Itu yang kita pikir. Rindu bergerak. Iya, ternyata rindu bergerak. Jadi akhirnya koreografinya jadi sosial gitu. Jadi Lalu ada energi baru juga ya di situ. Iya, makanya bisa bisa dibayangin ketika pandemi jadi endemi, semuanya langsung pengen bergerak gitu, jor-joran geraknya. Terus ada hal ini sih Mas, mempertanyakan soal apakah, terus kan ada timing yang memang dark banget waktu zaman pandemi itu ya gitu ya. Terus sehingga akhirnya kita jadi being spiritual itu gitu, being spiritual tapi mungkin kelihatannya being religius gitu. Jadi ke dalam dulu akhirnya keluar gitu, karena ketika takut ngelihat keadaan akhirnya menjadi istilahnya apa? Berserah padanya gitu. Nah, yang dipertanyakan di Respiritualize nih, apakah setelah endemi kita jadi spiritualnya baru atau jangan-jangan angin-anginan gitu kayak kayak nanti juga balik lagi seperti kemarin gitu. Itu simpul yang satu Mas. Simpul yang keduanya adalah kebetulan ini saat itu juga Mbak Yola masih jadi ketua komite periode sebelumnya ya. Iya, kita berkesempatan sebenarnya ini studi kasusnya ya. Kita berkesempatan bekerja sama dengan lembaga penelitian UI meneliti ritual seblang. Iya, jadi yang kita lihat di sana adalah sekelilingnya itu mengurban sementara sebelangnya tetap berjalan gitu, sehingga terus muncul pertanyaan kritis, sebenarnya urban tuh ada spiritualnya nggak ya, kayak gitu. Makanya terus tema spiritual itu jadi mengemuka gitu. Maksudnya kalau kita lihat spiritual mungkin secara format bisa langsung dilekatkan dengan tradisi gitu, karena mereka kehidupannya bukan nari di kehidupan tradisi kan, bukan staging ya gitu ya, emang ada kebahagiaan menari, ada kesedihan menari gitu. Nah tiba-tiba ini ada ritual, sementara kiri kanannya mengurban gitu. Terus kita berpikir ini apa spiritual dikepung, atau sebenarnya jangan bilang dikepung sekali. Ini sebenarnya spiritual juga, cuman modelnya lain sama yang di pusatnya ini gitu. Itu pertanyaannya masih tektok sih Mas, kayak gitu. Ya sehingga waktu ini jadi makanya di tema ini di Jikon ini semuanya adalah jahitan dari pertanyaan-pertanyaan komentar yang kemarin gitu. Termasuk yang diskusi publik terakhir juga mempertanyakan kan apakah masih ada yang spiritual di kota gitu. Akhirnya kesimpulannya memang nggak ada, semuanya gantung. Justru pertanyaannya apa masih ada yang spiritual di kota, waktu itu jawabannya malah ada nggak ada kita cari aja gitu, malah kita bikin aja gitu ya. Gitu. Jadi mungkin itu Mas, nambahin soal Respiritualize. Makasih ya David. Saya tertarik soal kegelapan yang dialami pada masa pandemi. Saya sempat menghabiskan waktu menemani
apa menemani orang di ICU pada saat puncak pandemi yang waktu itu habis Lebaran, terus beberapa bulan kan di Jakarta kolaps kan, dan saya melihat kematian itu bukan hanya dekat tapi masif kan. Jadi kayak pagi-pagi itu ya misalnya bawa makanan aja kan jadi khawatir gitu kan. Semua real waktu itu, pertanyaan mau mati itu real. Tapi yang pagi-pagi itu kan ada ambulans datang, terus si perawatnya bilang dengan sangat panik, kita nggak bisa, udah penuh, dan sambil membungkus dengan kain kafan dan apa segala macam gitu ya. Nah tapi buat saya personally sekarang menarik gitu ya, kita kayak lepas dari kegelapan pandemi. Tapi sampai saat ini tiap pagi saya melihat update Twitter kan ada pemboman di Gaza gitu ya, itu kegelapan lain lagi gitu kan. Dan rupanya kita dari gelap ke gelap ya, bukan dari gelap ke terang, belum gitu. Saya merasa ini lebih gelap lagi ketika kemudian melihat respon negara, media maju gitu kan. Jadi ada kegelapan yang jenisnya berupa sangat langsung, yaitu darah, otak berceceran tiap pagi, berharap berhenti ternyata masih, tiap menit masih terjadi. Tapi ada kegelapan lain yang rapi ya, bajunya gitu, terus bilang jangan dihentikan gitu kan. Kayak itu kan kegelapan yang lebih no ceasefire dan sebagainya, itu lebih gimana gitu. Jadi saya kira riwayat kegelapan ini masih dihadapi dong. Ini sekedar menambahi aja nih, dan mungkin Yola, Yuki mau merespon tadi soal respiritualize ini gitu ya. Berangkat dari keterangan tadi. Ya, kalau saya mungkin mau berangkat dari apa yang saya perhatikan juga di ranah film dokumenter dan eksperimental sih. Memang kegelapan pasca atau selama pandemi itu menimbulkan lebih banyak lagi film-film esai. Orang jadi merenung ya. Orang jadi merenung dan kembali kepada visual yang pernah mereka rekam. Jadi banyak banget revisiting ya jadinya. Revisiting, membuat mengkontekstualisasi, membuat konteks ulang terhadap apa yang mereka pernah. Termasuk filmnya Yuki sendiri. Merenung tentang bangsa. Iya. Yang ada di YouTube. Film-film yang dulu pernah ditonton ya dari kecil gitu. Iya. Jadi begitu kalau apa? Tapi kalau dalam konteksnya Imagitari sebenarnya tahun ini ada satu film yang agak-agak ngiklan yang sebenarnya saya suka banget dari Vietnam. Judulnya Urban Genesis, kebetulan juga sesuai dengan topik yang tadi Mas omongin. Adakah spiritualitas dalam kehidupan urban gitu. Sebenarnya itu film yang dibilang setengah esai, setengah juga dance film mungkin ya. Karena memang dibuka dengan narasi tentang seorang perempuan yang keluar dari penjara dan dia kembali ke desanya, terus dia hidup memang di bantaran Sungai Mekong. Yang menurut saya menarik adalah bagaimana biasanya dalam film-film barat itu ngomongin ekspresi, itu ekspresi yang apa ya, individu lewat koreografi gitu, yang memang koreografi. Tapi di dalam film ini kita bisa melihat bagaimana urban atau modernitas itu juga membuat suatu koreografi tersendiri terhadap manusia-manusia yang hidup di pinggiran-pinggiran kota-kota besar itu sih sebenarnya yang menarik buat saya itu. Bagaimana dia bergerak. Maksudnya itu koreografinya dilakukan di tengah pabrik genteng, di pinggiran Sungai Mekong, di sawah-sawah gitu, yang menggunakan objek-objek yang memang secara alegori ngomongin modernitas di tengah di Vietnam lah, di masyarakat urban Vietnam, sampai maksudnya sesuatu yang bagaimana ruang kota dan modernitas itu sendiri membuat koreografi yang baru terhadap manusia-manusia yang hidup di dalamnya sebenarnya itu. Ya. Oke, menarik banget. Yola mungkin? Kalau yang gelap-gelap gimana ya? Kita buat terang aja. Tapi memang ya gimana ya? Apalagi sekarang nih lebih, aku rasa karena masalah ada kata kunci teknologi ya. Itu kayaknya membuat tubuh kita kayak tanda kutip bodoh gitu. Karena like everything so easy gitu. Jadi kayak bayangin lo sambil tidur aja udah bisa mesen segala macam gitu. Dulu tuh kalau nyari, saya inget banget dulu nyari naskah BPUPKI terus ke
ke apa sih namanya CSIS perpustakaannya tuh dari saya tuh kan naik P19 jauh banget gitu ya. Kalau sekarang nanya aja di WA. Iya makanya. Kayak beneran sambil selonjoran aja gitu. Terus ya. bisa pakai dikirim langsung ya. Iya, bisa gitu. Itu prospek yang muram bagi penari. Bagi koreografer tubuh menjadi bodoh gitu, menjadi dungu. Nah gitu. lalu kemudian apa yang terjadi dengan tubuh kita gitu kan. Nah itu kan terus akhirnya kan dia kan secara akal sehat. Maksudnya kan kalau kita bergerak kan adalah kalau mengutip if you want to be healthy just walking every day gitu kan. Tapi kan ya jalan aja gitu, tiap hari lu jalan aja misalnya gitu. Tapi bayangin itu aktivitas itu agak berkurang di setiap umat manusia saat ini karena kecanggihan teknologi gitu. Nah artinya kan ada kalau ngomongin kesehatan kemudian ada aliran darah yang nggak lancar nggak sampai ke otak gitu loh. Maka bisa memunculkan keputusan-keputusan yang salah atau keputusan-keputusan yang bodoh gitu. Jadi Misalnya depresi gue denger alur pikiran ini nih. Ngeri ya kan? Iya. Nah sekarang bagaimana algoritma tubuh kita, misalnya kalau di internet kan ada algoritma sendiri, tapi kan si tubuh kita sendiri punya algoritma tubuh gitu kan. Nah algoritma tubuh kita itu selalu dihack sama apapun yang ada di sini gitu. Makin bodoh lah kita ya kan? Coba gimana? Hati nurani di mana? Tuh kan serem deh kalau ngomongin. Udah ya stop deh. Iya. Gue nih sekarang ada ini kebiasaan baru jelas ya, gestur baru. Begini gitu kan. Begini nih. Kalau kan tubuh jadi terdefinisikan dengan ini gitu kan. Bener. Sesimpel misalnya ini kalau aku kalau megang handphone kan gini ya. Jadi nah ini clinking itu menahan beban berat HP. Nah setelah di-compare ternyata ini jaraknya jauh lebih. Jadi kayak kondai gitu, masih kayak jauh lebih lebar dibanding yang kanan karena biasanya megang yang kiri. Nah sesimpel perubahan fisik tubuh. Bahkan bayangin dengan semua kompleksitas tubuh kita hubungannya sama keputusan-keputusan kita setiap hari. Oke. Itu kan itu maksudnya kalau ngomongin bagaimana. Jadi nggak usah terjadi perang juga udah gelap nih. Iya makanya pusing. Gawat nih. Dan tapi lalu terangnya apa nih? Nah sebenarnya kalau balik ke konteks tari gitu kan, jadi si penari pun tubuhnya menjadi enggak jadi bodoh istilahnya gitu kan. Dia karena kurang eksplorasi, kurang banyak hal gitu, ya akhirnya dia tidak bisa berkata-kata lewat tubuh gitu. Ya kalau kemudian kita balik ke studio kan, jadi perlu stimulus yang beda lagi gitu, perlu cara penggalian teknik yang beda lagi gitu temuannya gitu. Jadi sebetulnya keluar ruang itu juga menjadi bagian merebut kembali itu ya. Kecerdasan tubuh ya, algoritma tubuh itu gitu kali ya. Karena kan merespon ruang. Tapi misalnya kalau ngomongin konteks kota nih, good newsnya lagi nih ya, kan di pandemi kan sempat kayak buat gue sih good news sebagai orang kota kita lepasin dulu perang ya, ya udahlah ya perang-perang aja ya. Kita ngomongin Jakarta aja gitu. Si orang kota itu kan spiritualisnya mereka ke tempat diskotik. Somehow they express themselves. Lepas dari segala macam itu tuh penting sebenarnya. Sebagai manusia dia berekspresi. Nah good newsnya nih Jalan Cikini banyak loh tumbuh. Itu good news. Itu kayak After Night Joni segala macam. Itu lagi dibangun lagi tuh katanya punya Raffi Ahmad. Enggak, tapi maksudnya ngomong di Senopati juga banyak ya. Tapi ngomong itu tapi artinya setiap manusia. Nah kalau orang kota kan kayak kalau orang bukan misalnya kita di desa-desa gitu, maksudnya nggak ngomong desa itu jelek, tapi kan mereka selalu berekspresi itu tiap hari dengan upacara, dengan selamatan. Kalau di kota kan nggak ada. Nah, bayangin apalagi kalau macet, ya gitu ya. Begitu aja tubuh itu gitu ya. Jadi salah satu kembali merebut algoritma tubuh sesungguhnya. Menarik juga. Sebuah alasan yang bisa dibenarkan Jadi you have to dance. Yes. Oke. So saya kira kita tidak menutup dengan kesimpulan yang tertutup yang selesai gitu ya. Sebagaimana Majatari sendiri selama ini membuktikan bahwa dia sebuah platform yang cair dan bergerak terus, dan bahkan setiap tahun berarti si juri juga harus mendefinisikan ulang beberapa hal yang kayaknya udah selesai di tahun sebelumnya, karena ada beberapa persoalan baru, ada pembacaan baru dalam film-film yang masuk itu yang diproduksi oleh orang-orang dalam rentang tahun itu. Jadi juga pembicaranya juga begini, tapi tidak melupakan bahwa ternyata dari pembicaraan kita ada beberapa PR tuh. Bagaimana kita misalnya tadi kan pertanyaan apakah bisa
jadikan kurikulum atau bagian dari pendidikan? Apakah produksi pengetahuannya bisa lebih distrukturkan? Apakah A, B, C, D gitu ya? Dan saya kira kita tutup dengan berbagai pertanyaan dan PR itu saja deh. Tapi sejauh ini kayak kenapa? Enggak, sebelum ditutup mau nitip sama Komite Tari mumpung ada. Kalau bisa jangan berhenti. Maksudnya 5 tahun itu pencapaian ya untuk sebuah dance film yang sunyi. Ya sebutlah sunyi ya, karena pelakunya kan kayak mesti ada koreografer sama filmmaker. Aduh susah banget deh gitu. Ketemu. Maksudnya ada sebuah collab seperti itu it's not easy gitu kan. Lo ke sono itu kan nggak mudah. Kemudian ada festival ini 5 tahun tuh pencapaian yang luar biasa. Jadi kalau bisa sih konsisten dengan terus ada kalau ini masukin PR, terus di ini PR spesifik buat Komite Tari ya, Komite Tari DKJ. Oke, Yuki mungkin ada ini pesan dan kesan. Kalau saya sih juga kepada Komite Tari ya, terutama memang apa ya, kalau di ranah festival film internasional dan film itu kan adalah sesuatu yang sudah lama ya, akar sejarahnya dan memang dekat dengan cinema underground atau eksperimental film yang kalau saya sih memang menyarankan misalnya ada akademisi baik dari dalam maupun dari luar yang memang banyak bicara atau punya runut jejak akademis yang memang banyak bicara soal itu sih yang lebih diundang dan akhirnya menjadi suatu struktur. Mungkin kita bisa mulai membicarakan ini sebagai salah satu struktur pengetahuan dalam skena dance atau tari di Indonesia sih, karena penting sih. Maksudnya kita mungkin belum bisa merasakan dalam 5 tahun pertama mungkin ya, tapi ini adalah suatu landasan yang penting. Tapi mungkin kita bisa bicara tentang 30 tahun ke depan karena ya kita punya sejarah visual yang kita bisa lihat depan mata kita, tapi kita belum menstrukturkannya mungkin ya. Oke, baik, dengan demikian terima kasih teman-teman dan selamat melanjutkan festival ya, karena masih lanjut ya, ada beberapa film di PFN juga ya, itunya ya, ruang festivalnya ya. Ada udah. Tapi barengan aja ya itu ya. Awardingnya di PFN. Oke, jadi selamat melanjutkan festival teman-teman. Semoga PR dan refleksi ini bisa berkembang selanjutnya. Terima kasih Yuki, terima kasih Yola, terima kasih teman-teman, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.